selesaikan di PPT 11, minggu depan kita libur. Nanti lanjut lagi di minggu kedua ya. Minggu kedua dan minggu ketiga. Harapan saya minggu kedua bisa bahas 2 materi, terus minggu ketiganya juga 2 materi. Jadi semua materi kelas hukum bisnis sudah bisa terselesaikan secara utuh. Itu terus untuk absen semuanya sudah dicek, ada beberapa yang belum masuk, tapi ya udahlah, anggap aja nggak ada karena nggak ngisi absen. Terus apalagi tadi itu ya yang catatan saya. Rekap tugas masih ada, dari keseluruhan masih ada 6 orang yang belum ngumpulin tugas, termasuk UTS yang kemarin. Itu Abid Zaki NIM 053, Rafli Indra NIM 054, kemudian Cantik Tamulyasa NIM 055, dan Ali Zainal Abidin NIM 065. Next. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang hukum pertanahan yang pembahasannya yaitu yang pertama jenis-jenis hak tanah, kedua hak atas tanah dalam rangka penanaman modal, ketiga status hak milik untuk badan hukum tertentu, 4 pendaftaran hak atas tanah, dan 5 contoh kasus. Next. Yang pertama hukum pertanahan. Hukum pertanahan merupakan norma hukum yang mengatur hubungan pertanahan. Hukum pertanahan dalam arti sempit mengacu pada hukum pertanahan tertentu, seperti hukum pengelolaan pertanahan. Dan norma yang dirumuskan disetujui oleh negara dan pelaksanaannya dijamin oleh kekuatan koersif negara. Next. Kemudian jenis-jenis hak tanah. Berdasarkan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1960, hak ini dibagi menjadi 6. Yang pertama hak milik, kedua hak guna usaha, 3 hak guna bangunan, 4 hak pakai, 5 hak sewa atas tanah, dan 6 hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik ini. Kemudian yang kedua, hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Next. Yang ketiga ada hak guna bangunan. Hak ini untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu HGB hak guna bangunan ini dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Next. Kemudian yang keempat, hak pakai. Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari pertama tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang memberi kewenangan dan kewajiban. Yang kedua, dari tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, ya, atau yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Dan yang ketiga, dari segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU nomor 5 tahun 1960. Next. Kemudian yang kelima ada hak sewa atas tanah. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan yang pertama satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, dan sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Perjanjian sewa tanah ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Next. Kemudian hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Hak yang membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milih atas tanah itu. Next. Berdasarkan pasal 9 UU PA, pendaftaran tanah umum diatur oleh Peraturan Republik Indonesia, meliputi yang pertama, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kemudian selanjutnya akan untuk yang kedua yaitu hak UUPM kemudahan dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. Adapun penanaman modal yaitu ada hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan pemegangnya hak untuk mengusahakan tanah, digunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, yang dikuasai langsung oleh negara dalam jumlah waktu maksimal 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 60 tahun, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 35 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada hak guna bangunan dan yang ketiga hak pakai. Next. Sebelumnya, untuk hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya selama jangka waktu tertentu. Ini artinya pemegang sertifikat hak guna bangunan nantinya tidak memiliki lahan, melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan tersebut. Penggunaan hak guna bangunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pada pasal 32 dinyatakan bahwa pemegang hak guna bangunan berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan selama jangka waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya. Hak guna bangunan ini diberikan dengan jumlah waktu 80 tahun dengan cara yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 50 tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada hak pakai. Hak pakai adalah pemanfaatan properti sesuai dengan karakteristik hak pakai tersebut. Adapun objek dari sertifikat hak pakai dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Sertifikat hak pakai diberikan melalui keputusan menteri atau pejabat berwenang. Properti dengan sertifikat hak pakai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga yang membutuhkannya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pihak yang memiliki sertifikat
Hak pakai memiliki hak untuk mengembangkan tanah yang dimiliki, seperti membangun atau mengembangkan properti, bahkan mengelola tanah untuk mendapatkan hasil produksi. Sertifikat hak pakai ini berlaku pada masa tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan pemilik dan pemegang sertifikat. Hak pakai ini diberi dengan jumlah waktu yaitu 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 45 tahun serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Next. Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk penanaman modal dengan persyaratan antara lain, yaitu yang pertama, dalam jangka panjang terkait perubahan struktur perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, resiko penanaman modal memerlukan pengembalian jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan area yang luas. Yang keempat, menggunakan hak atas tanah negara. Yang kelima, tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada status hak milik untuk badan hukum tertentu. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berikut ketentuan-ketentuan pokok agraria upah mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik tanah. Badan hukum terutama perseroan terbatas atau PT tidak boleh memiliki hak tanah. Badan hukum terutama PT tidak boleh memiliki hak atas tanah karena hak milik itu paling kuat dan keberlakuannya bersifat turun-temurun. Di sini artinya hak milik bisa diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan PT dimiliki oleh lebih dari satu orang, bisa bubar atau dibubarkan sewaktu-waktu, dan tidak berlaku konsep turunan. Pihak yang berketurunan yaitu pemilik atau pemegang saham PT, bukan PT-nya. Dalam pasal 21 ayat 2, UPA menyatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Pasal tersebut sudah diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sedangkan menurut pasal 1 PP, badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu yang pertama, bank-bank yang didirikan oleh negara atau disebut dengan bank negara. Yang kedua, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1958. Yang ketiga, badan-badan keagamaan. Yang keempat, badan-badan sosial. Hak milik dihapus apabila A. Tanahnya jatuh kepada negara karena yang pertama, pencabutan hak, yang kedua, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, yang ketiga, ditelantarkan atau orang asing yang mendapatkan berdasarkan waris atau pencampuran harta akibat perkawinan, kehilangan kewarganegaraan, serta jual beli penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat. Yang B, tanahnya musnah. Pasal 2 PP mengatakan bank negara dapat memperoleh hak milih atas tanah yaitu yang pertama, untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna melaksanakan tugasnya serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya. Yang kedua, yang berasal dari pembelian dalam pelangganan umum sebagai eksekusi dari bank yang bersangkutan dengan ketentuan penggunaan tanah tersebut sesuai dengan kegunaan pada nomor 1 di atas. Pasal 3 PP mengatur bahwa perkumpulan koperasi pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang
luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960. Sedangkan pasal 4 PP yaitu hak pakai. Hak pakai di sini adalah hak untuk menggunakan dan untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelola tanah. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Berikut diberikan kepada yang pertama, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, dan pemerintahan departemen. Yang kedua, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Yang ketiga, badan keagamaan dan badan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu pendaftaran hak atas tanah. Next. Next. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Badan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Next. Pentingnya pendaftaran tanah tidak lepas dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Next. Hak menguasai tanah diperjelas dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum. Dan yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Next. Menurut Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sedangkan menurut AP Perlindungan 1994, pendaftaran ini bersifat res kadaster, yang artinya pendaftaran tanah tidak terkait dengan kepentingan lain seperti perpajakan. Next. Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Pendaftaran hak atas tanah wajib dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian Agraria lewat kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN setempat. Next. Objek atau hak atas tanah yang harus didaftarkan. Yang pertama, bidang tanah dengan hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, hak pengelolaan atas tanah. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, hak tanggungan. Dan yang keenam, tanah negara. Berikut kegiatan pendaftaran tanah. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data fisik. Yang kedua, pembuktian hak dan pembukuannya. Yang ketiga, penerbitan sertifikat.
Yang keempat, penyajian data fisik dan yuridis. Dan yang terakhir, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh kasus. Next. Kasus sengketa tanah perusahaan properti Alam Sutra tahun 2020. Kronologis berawal dari tersangka berinisial D berpura-pura berseteru dengan tersangka M atas tanah 45 hektar di Alam Sutra pada April 2020. D menggugat M secara perdata mengenai kepemilikan lahan tersebut, padahal di atas lahan sudah ada warga dan perusahaan yang menempatinya. Pada Mei 2020, M dan D kemudian bersengkokol untuk berdamai dan melakukan mediasi atas kasus sengketa tanah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan damai, pada Juli 2020, komplotan mafia tanah itu mengajukan eksekusi lahan ke pihak pengadilan. Hal ini sontak mendapatkan perlawanan dari warga dan perusahaan yang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan, berkas klaim kepemilikan atas lahan 45 hektar itu ternyata palsu. Keduanya bahkan menyertakan berkas tersebut ke pengadilan untuk saling gugat. Solusi dan landasan perundangan. Para tersangka dijerat dengan pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 7 tahun penjara. Solusi yang harus ditanamkan agar tidak terjebak dalam sengketa tanah seperti kasus tersebut adalah dengan membeli properti yang jelas kepemilikannya dan sudah dicek melalui BPN. Misalnya hunian di Alam Sutra mulai 1 miliar yang dikelola oleh developer kredibel dan terpercaya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang turun ke jalan dan melakukan sweeping terhadap pematokan lahan yang dilakukan oleh PT Sentul City. Warga dari sejumlah RW di Desa Bojongkoneng ini menyisir beberapa lokasi lahan yang akan dipatok dan dikuasai oleh Sentul City. Masa sempat terlibat kericuhan dengan perwakilan Sentul City yang sedang mematok lahan. Warga juga nyaris baku hantam dengan beberapa orang yang mengaku sebagai perwakilan dari Sentul City. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ratusan ribu hektar lahan yang diklaim milik Sentul City. Di sini hanya masyarakat tuh mungkin akibat bosan banget. Dari beberapa kali istilahnya kita minta ibaratkan penyelesaian, kita sudah mengadu kemanapun, memang kita selalu ibaratkan di sini bukan patah arangnya. Jadi kita selalu nihil lah hasilnya ya. Jadi tadi itu bentuk kekecewaan warga ya, memang istilahnya di sini warga sebenarnya datangnya baik-baik ya, di sini menanyakan gitu kan. Wajar warga menanyakan izin siapa, ada surat kuasa dari mana. Sedangkan kan warga tuh setujunya ranah ini tetap yang menangani itu pengadilan. Konflik warga Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor dengan pengembang Sentul City terjadi menyusul aksi penguasaan lahan dan tanah yang dilakukan oleh PT Sentul City. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Sukabumi menggugat akta jual beli tanah kepada pemilik tanah pada tahun 2019 yang saat ini masih dalam persidangan perdata dan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Palabuhan Ratu Sukabumi. Lahan sekitar 1.000 meter persegi milik warga bernama Asep Sumbada ini dijual kepada Sisi Saskia pada tahun 2019 lalu yang berada dalam area lapangan bola Badak Putih seluas 9.000 meter persegi. Pemilik lahan sebelumnya, Asep Sumbada, mengatakan sejak jual beli tanah dirinya belum pernah terjadi seperti ini. Namun kali ini lahan tersebut diklaim oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Asep Sumbada menjelaskan bahwa lahan tersebut lengkap akta jual beli yang diberikan kepada pembeli lahan Sisi Saskia yang kini sebagai penggugat terhadap pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hanya saja
dia itu serba salahnya itu karena memang di lapang Badak Putih itu ada tribun, ada podium, yang notabene adalah aset uang negara yang dipakai ke sana. Gitu. Itu yang dia khawatirkan. Dia tidak pernah menyadari bahwa lahan itu bukan lahan Pemda atau lahan negara. Itu tanah milik pribadi, itu tanah milik adat itu. Kan gitu. Setelah saya ambil, saya kuasai sesuai dengan keterangan lurah, sesuai dengan surat bebas sengketa dan hal-hal yang lainnya yang menjurus ke sana pada koridornya. Masalah ke sana ke Badak Putih, saya berani menjual. Dan bukan 1-2 orang saya jual. Semuanya ada AJB-nya. Semuanya ada surat tidak sengketanya. Kan gitu. Asep mengatakan lahan ini bukan milik pemerintah Kabupaten Sukabumi karena surat-surat lahan tersebut menurutnya sudah lengkap dan juga diketahui oleh pihak kelurahan. Hingga saat ini pun Asep Sumbada belum pernah dipanggil oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membicarakan terkait lahan di lapangan bola Badak Putih. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, silakan ditanggapi dulu pertanyaan yang sudah masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila Hartanti. Mengapa WNI non-pribumi, khususnya warga negara keturunan Tionghoa, tidak boleh mempunyai hak milik tanah di DIY? Menurut kelompok Anda, apakah instruksi Gubernur DIY tersebut merupakan diskriminasi pertanahan terhadap warga keturunan Tionghoa? Ya, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Hal tersebut berdasarkan aturan instruksi Gubernur DIY Yogyakarta nomor K.898-I-A-75 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam nomor 8 pada 5 Maret 1975 bahwa warga keturunan Tionghoa ternyata tak boleh punya hak milik atas tanah. Dari hal tersebut, Komnas HAM memberikan perhatian bahwa instruksi tahun 75 itu melanggar hak asasi manusia, diskriminatif, dan seharusnya tidak ada istilah pribumi dan non-pribumi. Ombudsman RI atau ORI kemudian mengeluarkan rekomendasi. ORI menilai BPN telah melakukan maladministrasi administrasi dalam bentuk diskriminasi, pemberian pelayanan, dan penyimpangan prosedur. ORI juga merekomendasikan agar BPN segera memproses pengajuan sertifikat SHM dari para pelapor yang merupakan WNI keturunan Tionghoa. Hal tersebut berdampak positif karena BPN tidak boleh menolak permohonan sertifikat SHM yang diajukan oleh para pelapor yang notabene adalah WNI keturunan Tionghoa. Bagaimana Mbak Laila? Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dia Elviananda, apakah hak pakai atas tanah dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan? Menurut kelompok kami, hak pakai sebagai hak tanggungan itu hukumnya diperbolehkan. Hak pakai untuk dibebankan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 4 ayat 2 UU HT menerangkan bahwasannya selain hak-hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan dapat juga dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan juga dapat dibebankan pada hak pakai
atas hak milik, suatu hak atas tanah dapat dijadikan jaminan kebendaan jika hak tersebut didaftarkan untuk memenuhi syarat publisitas sehingga dapat dikategorikan sebagai benda terdaftar. Dengan demikian, kewajiban pendaftaran hak atas pakai, secara khusus hak pakai atas tanah, menjadikan hak pakai sebagai benda terdaftar sebagai syarat untuk dapat dibebankan dan suatu jaminan kebendaan. Seperti itu Mbak Dia, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih buat kelompok dan juga yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, memang berbicara mengenai tanah itu sesuatu hal yang menarik, tetapi juga terkadang masih menjadi perdebatan di lapangan, terutama mengenai legalitas, mengenai pengalihfungsian lahan, itu pun juga menjadi permasalahan. Selain dari yang tadi ditanyakan, dari kedua video juga yang tadi sudah saya putar, ada tidak teman-teman yang memahami dari kedua video tadi? Di mana letak perbedaannya? Oke, silakan ditanggapi dulu. Dampak buat masyarakat luas atau yang didistribusikan dengan jumlah investasi tinggi, itu yang seringkali tidak dilakukan oleh para pengusaha. Jadi kayak misalkan kegiatan penambangan, pengambilan hasil bumi, walaupun itu hanya sekedar pertanian, tetapi memang harus diurus. Jadi masalah-masalah seperti ini memang banyak dijumpai. Maka itu pertanahan adalah salah satu hal yang sensitif, dan ketika hendak membeli tanah harus ditelusuri terlebih dahulu. Tanah tersebut apakah benar milik orang yang bersangkutan menjual, ataukah tanah tersebut yang dijual adalah tanah orang yang kedua atau ketiga di atasnya. Dengan kata lain, kita membeli melalui maklar. Karena kasusnya akan berbeda. Kalau kita membeli melalui maklar, tentu kita menjadikan maklar sebagai jembatan untuk mendapatkan tanah. Dan legalitas tanah harus ditelusuri lagi. Apakah tanah tersebut sudah menjadi hak milik daripada penjual tanah tersebut, ataukah tanah tersebut masih menjadi milik wilayah atau daerah ataupun pemerintah. Karena kalau kita sampai salah beli, sampai kita sudah terlanjur melakukan transaksi, tetapi yang titik utamanya ternyata tanah tersebut bermasalah, akan berdampak terhadap pembeli itu sendiri, termasuk bagi pengusaha. Jadi pengusaha harus tahu mengenai hal tersebut, termasuk ketika dibeli, apakah lahan tersebut boleh digunakan sebagai tempat usaha besar atau tidak, sistem hak guna bangun atau tidak. Jadi hanya dipergunakan sebagai rumah saja, ataupun toko-toko kecil, ya kan? Ataupun diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai industri, kayak misalkan ya sederhananya sejak punya tanah 1 hektar bisa dipakai untuk buat pabrik tahu. Kan secara tidak langsung itu sudah hak guna usaha itu harus sudah diurus. Jadi bukan lagi sebagai hak milik, walaupun itu keterangannya hak milik kita, tetapi hak kepemilikan itu dipergunakan untuk perindustrian. Jadi hal seperti ini harus disepakati terlebih dahulu sebelum diurus. Dan ini harus diurus termasuk perizinan terhadap masyarakat sekitar, baik itu tetangga, RT, RW, semua harus tahu. Karena banyak permasalahan di era saat ini, orang hanya mendapatkan warisan tetapi tidak memahami bahwa tanah tersebut ternyata adalah tanah pemerintah ataupun tanah yang tidak layak untuk dijadikan sebagai hunian. Kayak di kawasan Kalimantan aja, beberapa lahan yang sebenarnya dihuni masyarakat ternyata adalah lahan milik pemerintah. Termasuk pemerintah yang sudah mulai membuka lahan dari hutan dijual kepada masyarakat dengan tujuan untuk hunian, untuk mendukung perkembangan pembukaan wilayah untuk pembuatan ibu kota baru,
atau pemindahan ibu kota, ini pun juga memiliki prosedur yang cukup ruwet gitu. Ya, jadi hal seperti ini kalau memang ada keluarga yang sudah memiliki tanah dan ternyata belum terdaftar, harus segera diajukan. Karena akan berdampak ke depannya. Apalagi sekarang di era digital semuanya sudah sudah dipetakan sesuai dengan titik koordinat wilayah. Jadi bukan lagi penghitungan secara manual saja, tetapi sudah mulai didaftarkan secara digital. Jadi dengan adanya teknologi juga terkadang membantu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di masa mendatang, dibawa ke pengadilan, bukti fisiknya itu ada dalam bentuk sertifikat tanahnya. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan ataupun kata tetangga, ataupun hanya kesepakatan dari masyarakat. Tetapi bukti real itu akan menunjukkan bahwa legalitas itu milik kita. Nah, itu kasus yang harus diperhatikan. Makanya kayak kasus yang kedua tadi yang saya putar di video kedua, itu pun juga sama. Harus ditelusuri terlebih dahulu. Jika memang yang dijual oleh maklar adalah tanah yang milik orang lain ataupun tanahnya sendiri, ya kan, itu tentu sudah memiliki legalitas yang resmi. Jadi jika pemerintah hendak menggugat, pemerintah juga harus memiliki bukti yang resmi. Gitu. Habis itu nanti baru dibawa ke pengadilan, diajukan aju banding. Bukti mana yang memang lebih keluar terlebih dahulu atau yang memang resmi. Jadi jangan sampai beli tanah tetapi banyak masalah. Termasuk ketika melakukan transaksi pembelian tanah pun juga perlu diperhatikan penyimpanan notanya, nota kwitansi bukti transaksi itu penting. Jadi setelah ada akta tanahnya sudah jelas, terus sertifikat tanahnya sudah jelas, tetapi ketika transaksi jangan pernah kita mengabaikan proses transaksinya juga, pembelian lahan itu, uangnya, proses transaksinya. Jika memang ditransfer ke bank, kita bisa print out rekening korannya. Dengan tujuan apa? Itu sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi. Ini menjadi sebuah kekuatan nilai hukum di pengadilan. Terus, mana tadi catatan saya? Oh ini. Nah, termasuk berkaitan juga hal sewa guna bangunan. Sewa guna bangunan ini pun sama. Juga perlu diperhatikan apakah sewa guna tersebut hanya sebagai hunian ataukah sewa guna dalam bentuk tempat usaha. Ya, karena kalau misalkan sewa guna hunian, berarti tanah tersebut atau rumah wilayah tersebut itu hanya dihuni dan ditinggali saja. Tetapi jika digunakan untuk pengembangan usaha, untuk pembuatan pabrik, itu pun juga ada ketentuannya. Termasuk upaya pemerintah membuka kerjasama dengan negara-negara luar untuk membangun beberapa perusahaan dalam negeri. Sistemnya itu kan bukan sistem kepemilikan, tetapi sistem guna. Kayak misalnya pembangunan smelter di daerah Jawa Timur, ya kan? Itu juga salah satu upaya pemerintah untuk menarik investasi dari luar negeri ke dalam dengan tujuan apa? Agar orang luar itu menyewa tanah di negara kita, habis itu mereka membangun usahanya di negara kita, dikelola dari bahan mentah negara kita, barulah setengah jadi ataupun barang jadi dikirim keluar. Jadi pemerintah selain mendapatkan keuntungan sewa tanah dari para pengusaha dari luar, mereka juga, negara juga bisa memanfaatkan masyarakat, bisa memperdayakan masyarakat dalam pengelolaan industri, termasuk juga bisa mengelola hasil bumi secara utuh, dan ini adalah salah satu kelebihan. Ya, jadi hal seperti ini nih yang perlu diperhatikan oleh pengusaha. Maka itu ketika pemerintah menyetop nikel, jangan untuk diekspor dalam bentuk bahan mentah ke luar negeri, kan negara-negara lain cukup heboh. Karena kan apa? Indonesia adalah salah satu pemasok besar nikel. Sedangkan yang pusing adalah para pengusaha dalam negeri yang mereka biasa mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia, tetapi dijual dalam bentuk barang mentah keluar dengan harga murah, tetapi untungnya hanya untuk pengusaha pribadi dan hanya sumbangan dari biaya ekspor itu sendiri buat negara. Sedangkan masyarakat tidak bisa diperdayakan, negara pun keuntungannya juga pas-pasan.
Tetapi dengan adanya pemerintah memberanikan diri untuk menyetop beberapa ekspor, kayak misalkan kelapa sawit, kayak CPO yang di stop oleh pemerintah mulai hari ini. Secara tidak langsung itu pemerintah rugi dari mana? Dari biaya ekspor. Tentu biaya ekspor yang seharusnya biasanya masuk dalam kas negara, tetapi karena pemerintah menyetop dengan tujuan untuk melimpahkan minyak goreng terlebih dahulu dalam negeri, ya kan? Ini adalah salah satu tujuan utamanya. Dan akhirnya apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, kelapa sawit sudah mulai dikembangkan dengan berbagai macam variasi, dan beberapa negara juga sudah mulai beralih dari fosil kepada nabati, nilai-nilainya semakin tinggi. Jadi nilai harga jual ekspor itu lebih tinggi. Makanya Indonesia kalau masih mengeluhkan dengan biaya yang tinggi, sebenarnya di luar tuh lebih tinggi dari harganya. Tetapi dengan pemerintah menghentikan, ini adalah salah satu strategi pemerintah yang sebenarnya cukup bagus. Kenapa dikatakan bagus? Walaupun nanti permasalahan terbesar yang dihadapi adalah para pengusaha sendiri atau yang orang-orang eksportir, kedua berdampak kepada para petani. Tetapi tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan ketika diberikan kebebasan atau hanya aturan 20% untuk izin ekspor ke luar negeri. Tetapi pemerintah mendapatkan keuntungan, sedangkan rakyat bergejolak berkaitan dengan kebutuhan minyak dalam negeri. Itu sedangkan ya banyaklah teman-teman bisa perhatikan dari kasus-kasus berita yang sedang heboh. Termasuk dengan tujuan tersebut, yakin nanti pasti akan ada perubahan berkaitan dengan harga minyak goreng di dalam negeri. Sedangkan di luar negeri pun sekarang sudah mulai naik. Saya terakhir ikutin berita dari kemarin, tanggal 27, harga minyak goreng di luar negeri itu sudah langsung melambung tinggi ketika Indonesia memutuskan menghentikan ekspor minyak goreng ke luar negeri sejak tanggal 28 hari ini. Jadi menunjukkan bahwa ternyata itu menjadi sebuah kebutuhan dunia. Dan apakah nanti itu akan ditarik oleh pemerintah dan akan memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk mengizinkan hak sewa tanah untuk pembuatan minyak goreng, bisa jadi. Jadi pemerintah mendapatkan keuntungan, masyarakat diberdayakan, dan kebutuhan masyarakat intern dalam negara juga tercukupi. Nah, jadi hak masyarakat itu memang sedang diprioritaskan, walaupun banyak komplain dari beberapa pihak ya. Itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi pertanahan ini sesuatu hal yang menarik. Tetapi kalau kita sudah siap untuk nabung dan kita sudah siap untuk menyisihkan sedikit-sedikit uang jajan kita, ya nggak ada salahnya kalau kita menabung dalam bentuk pembelian tanah. Karena memang saya pun juga merasakan awal mula pertama kali join untuk memaksakan diri untuk ikut investasi, itu pun juga pertama kali mengalami kegagalan. Salah yang pertama dikarenakan karena pengetahuan yang masih awam mengenai pertanahan, dan kedua tidak memperhatikan teori dan juga tidak memperhatikan kasus-kasus yang terdahulu. Tetapi ketika mengalami itu bisa belajar banyak hal yang di tahap kedua ternyata bisa mempelajari dan menerapkan bahwa transaksi bisnis pertanahan itu sebenarnya cukup menarik dan cukup menjanjikan. Ya, jadi itu yang mau saya tambahkan, termasuk karena kasus Sentul City itu adalah salah satu pembelajaran yang bisa kita tarik. Jadi masyarakat bisa mempertahankan haknya jika memang memiliki legalitas yang benar. Termasuk yang di kasus Sukabumi juga sama. Dalam menghadapi gugatan dari pemerintah daerah, kalau memang masyarakat yang memiliki bukti, ya tidak ada salahnya untuk mengajukan ajudan banding di pengadilan. Tetapi berbeda dengan kasus penggusuran di beberapa wilayah kayak di Jakarta yang tinggal di bantaran kali, ya kan? Mereka nggak punya wewenang lebih, nggak punya hak kepemilikan, tetapi mereka sudah terbiasa nyaman tinggal di pinggiran kali dan digusur, ya wajar. Makanya kembalikan lagi kepada masyarakat sejauh mana masyarakat kembali mau bersaing di dunia pertanahannya atau lokasinya. Ya, karena memang itu adalah tanah negara, jadi ya sudah wajar kalau
negara mengambil alih dengan tujuan untuk untuk melakukan normalisasi sungai, itu hal yang biasa. Tapi kalau mereka menolak dengan alasan sudah lama tinggal, ya bukan sebuah alasan dalam meluruskan ketentuan hukum. Oke, mungkin itu yang mau saya tambahkan. Oke, silakan jika ada yang mau menanggapi atau mau ditanyakan. Atau menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir ya. Minggu terakhir kita presentasi kelompok. Terus minggu depan bisa kita dilibur untuk 1 minggu libur untuk lebaran. Terus lanjut lagi nanti di minggu kedua. Jadi nanti silakan diatur waktunya di minggu kedua, nanti disampaikan di classroom saja. Jadi saya berharap 2 minggu mendatang bisa menyelesaikan materi-materi yang tersisa. Saya berharap 2 kali pertemuan lagi seluruh materi kelas hukum bisnis bisa terselesaikan. Jadi minggu depan bisa kita kalau nggak salah mengenai perlindungan konsumen, seingat saya. Nanti habis itu baru diselesaikan beberapa materi yang masih erat kaitannya dengan kasus-kasus di lapangan. Termasuk hal-hal praktis yang kemungkinan akan banyak lebih dijumpai teman-teman mahasiswa ketika melakukan pengurusan legalitas. Ya mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan nggak ini?